Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadiran panjenengan semua, Ustadz Ustadzah yang telah melonggarkan waktunya. Tidak apa-apa, sambil dinikmati saja snacknya. Saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang telah hadir di acara diseminasi tentang disiplin positif. Di sini kita ngobrol santai saja, diskusi saja, sharing ilmu begitu. Karena dilalah saya ketika di materi modul calon guru penggerak ini ada materi tentang budaya positif. Salah satunya budaya positif itu adalah tentang kedisiplinan. Nah, di sini kita akan sharing bersama saja. Apakah teorinya itu nanti kita bisa praktekkan atau apa yang telah kita lakukan selama ini benar atau salah. Nah, itu nanti kita diskusikan bersama-sama. Baik, untuk memulai acara pada hari ini, mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Bibarakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah ini bisa menambah keberkahan, kelancaran, dan menambah manfaat di acara pada hari ini. Selanjutnya adalah sebagai rasa nasionalisme kita dan untuk memperpanjang waktu, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu. Mari, benar. Mari kita dimohon untuk berdiri, silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, untuk lagu kedua yaitu Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia
membela negara kita. Sebelas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Baik, terima kasih. Pak Kinten saat tak meh hadir ke sini. Terima kasih ya. Nggih. Tidak apa-apa, silakan. Baik, terima kasih. Kita langsung ke pembahasan, yaitu tentang disiplin positif. Sebenarnya disiplin positif yang disampaikan di modul ini tidak ada korelasinya dengan Islam. Jadi semua menggunakan teori-teori Barat. Tetapi kemudian saya mencoba mengkolaborasikan dengan konsep tentang Islam, tentang disiplin. Yaitu disiplin positif. Sebenarnya apa sih ya disiplin positif? Kok ada kata-kata positifnya seperti itu? Berarti ada disiplin negatif juga. Sehingga ada disiplin. Nah, kebalikannya adalah bukan disiplin negatif tapi disiplin biasa. Nah, ini. Berarti antonimnya positif biasa ya Pak ya? Ya. Itu jawaban yang salah. Baik. Lawan katanya kaya ya miskin. Lawan kaya kata apa? Kaya apa? Sederhana. Cukup. Oh, cukup ya. Nah, ini di sini kita akan membahas yaitu pertama makna disiplin dulu. Jadi disiplin itu sebenarnya apa? Mungkin kita sudah tahu ya, tetapi nanti kita akan bahas bersama. Kemudian ada disiplin positif dan disiplin biasa. Kemudian ada di sini saya mengibaratkan tombol manusia. Maksudnya manusia itu punya tombol. Artinya manusia itu punya potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Kemudian ada nanti kita bahas tentang hukuman dan imbalan. Biasanya kalau disiplin itu kan ada hubungannya tentang reward dan punishment. Kemudian ada hadiah. Boleh nggak kita beri hadiah kepada anak-anak itu? Berupa hadiah itu berupa barang atau berupa ucapan. Kalau ucapan itu namanya apakah dukungan atau pujian. Nah, itu nanti ada di sini. Kemudian ada teori kontrol. Jadi sempat saya membahas di grup itu yaitu teori kontrol ada 5. Nanti kita akan bahasnya. Kemudian yang terakhir adalah menurut modul CGP itu yang paling bagus itu adalah segitiga restitusi. Nah ini apa itu dan apakah kita bisa menerapkannya? Nanti kita bisa membahas bersama-sama. Nah, saya mau minta pendapat dulu, salah satu dulu. Ketika melihat gambar ini, apa yang terbersit di panjenengan? Ustadzah Tari apa? Apa ya? Takut ditangkap kali Pak? Polisi. Takut ya? Takut ada Pak polisi. Mungkin ada lagi siapa? Kayak apa? Oke. Disiplin. Disiplin. Pak polisi itu terkenal dengan Disiplin. disiplinnya. Ustadz Saifuddin mungkin punya pengalaman. Pengalaman apa tentang ini? Polisi. Atau pernah ditilang? Pernah ketilang. Pernah ketilang. Ya makanya takut ya karena pernah hilang. Kadang kita itu sudah komplit pakai helm, ya surat-surat komplit, patuh aturan, tapi masih takut ya. Gitu. Nah, memang betul ya seperti itu. Kalau saya Pak, keluarga itu kan kebetulan banyak yang jadi polisi ya. Jadi tidak ke arah tilang atau perbuatan itu, tapi disiplin di rumahnya itu loh.
kita penerapan itu di sampai rumahnya. menyesuaikan mereka. Jadi misalnya kita mau silaturahim lebaran itu ya, Iya. nggak mungkin kita yang silaturahim karena mesti mereka disiplin, peraturan dijaga di jalan, ngepom dan seterusnya. Oh. Jadi mereka yang beraturan jaga kita sampai gitu. Kita yang menyesuaikan Kita yang mereka. menyesuaikan sampai Kita yang gitu. Itu menyesuaikan. saking disiplinnya keluarga Ya. polisi itu loh. Disiplin dalam kerja itu sehingga mereka terbawa sampai di rumah. Nah, itu hal positifnya. Dan masih banyak hal positif yang lain tentang Bapak polisi ini. Nah, semoga kita tidak negatif thinking terhadap beliau ya. Amin. Iya ini. Berjasa-jasa nih. Oh, iya. Mau jadi polisi itu sulit loh kan gitu. Tidak cukup uang sedikit ini kan. Gitu. Kemudian, nah ini di sini ada sebuah kasus nih. Sebuah kasus yang biasa kita temui, terutama kita sebagai guru di sekolahan. Nah ini terlambat sekolah. Nah terlambat itu penanganannya berbeda-beda. Nah di sini ada sebuah kasus yaitu Fulan adalah siswa kelas 5. Dia sering, nggak hanya sekali 2 kali, tapi sering terlambat datang ke sekolah. Selain itu, dia juga sering tidak mengerjakan tugas. Jadi tugasnya nggak pernah dikerjakan. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan sebagai guru ini? Ya. Bukan sebagai orang tua, bukan sebagai kepala sekolah, tetapi sebagai gurunya. Sebagai misalkan wali kelasnya atau sebagai guru yang mengajarnya. Mungkin? Ya Pak? Oke, monggo. Kalau saya tidak langsung menjas anak kenapa terlambat, tapi klarifikasi dulu kenapa kok bisa datang terlambat, alasannya apa di rumah gitu. Jadi nggak langsung memberikan hukuman, tapi ditanya dulu kenapa kok bisa datang terlambat. Kan pasti anak itu di rumah kan masalahnya berbeda-beda. Kadang ada yang punya adiknya rewel, terus akhirnya orang tuanya mengantarkan ke sekolah jadi terlambat gitu kan. Terus ada juga yang kadang problem orang tuanya itu kerja semua, terus anaknya dibangunkan itu agak sulit. Bisa mempengaruhi juga gitu. Ada juga yang orang tuanya itu bapaknya kerja di perusahaan misalnya pulangnya larut malam, pulangnya itu ke pagian gitu ya. Pagian, terus anaknya di rumah misalnya sama mbahnya kurang kontrol atau kurang perhatian gitu kan, bisa juga sehingga bisa menyebabkan anak itu terlambat. Pokoknya problemnya banyak lah, bermacam-macam. Jadi kita akan klarifikasi alasannya kenapa terlambat. Baru nanti kita kasih pengertian, kalau bisa nggak terlambat lagi. Tapi kalau terlalu sering ya kita kasih hukuman. Tidaknya bukan hukuman. Hal yang menjadikan dia itu tidak terlambat dan bisa menjadikan orang tuanya itu lebih perhatian. Baik, terima kasih. Jadi di alasannya dulu, kemudian kita selidiki, kemudian kita klarifikasi yaitu tadi, kemudian baru kita kasih tindakan gitu. Mungkin ada lagi? Contoh kasus kelas saya itu ya sering terlambat antar jempute ta. Nah, itu yang sopo. Nah itu betul. Nanti padha karo nggonku. Iya betul itu. Milik saya 3 siswa itu yang itu terlambat terus itu. Antar jemputnya wah ini loh. Jadi Pak sopir antar jemputnya nanti yang Sampai antar jemput juga barangnya. Padahal dia kalau mau maki wis gasik jane. Iya. Ini gandeng mubeng-mubeng ya. Baik. Nah, itu adalah beberapa kasus-kasus. Nah, tentunya penanganannya sangat berbeda ya. Beda dengan ada yang punya pengalaman pribadi mungkin. Jenengan pernah terlambat, kemudian dulu dikapake guru nih biyen. Nah, ada yang punya pengalaman mungkin. Kalau saya pernah, jadi dulu terlambat, akhirnya sama gurunya disuruh pulang. Saya senang. Besok akhirnya saya telat lagi. Ya, gitu. Itu sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang banget lagi. Jadi, wow pulang sana. Itu menyenangkan. Nah, jadi pulang. Dan saya tidak berbohong pada waktu itu dengan orang tua. Dan apa mulai? Ya disuruh pulang sama Pak Guru. Nek zaman dulu belum konfirmasi
woi ngapusi, nah, malah saya yang dimarahi di rumah. Kan. Nah, penanganan setiap orang dan setiap guru pasti berbeda-beda. Selanjutnya, Bali lah ya malah repot kan. malah ngeterke mulai nanti ya kalian sini. Baik, nah kita menuju ke bab pertama dulu. Itu salah satu kasus ya, jadi tentang disiplin. Makna disiplin. Nah, pripun meh unjukan meleh. Nah, kita komentar. Yang warna kuning masih. Nah, makna disiplin ini menurut Ki Hajar Dewantara. Kenapa saya mengambil Ki Hajar Dewantara? Dilalah di CGP itu adalah filosofi pertama adalah mengambil dari Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Kata kuncinya adalah self disiplin. Artinya disiplin kita sendiri. Artinya disiplin itu timbul dengan sendirinya tanpa ada sebuah paksaan. Tetapi ini ada tapinya. Jikalau kita tidak cakap melakukan kesadaran, kita tidak bisa, maka penguasa lain wajib. Apalagi anak SD kan kesadaran itu ya tidak mudah. Untuk menunggu sadar itu ya, sadarnya anak SD itu ya nanti malah nanti berbahaya. Sehingga Ki Hajar Dewantara ini sudah mengantisipasi yaitu wajibkan penguasa lain untuk mendisiplinkan. Nah, mungkin penguasa lain itu bisa pemerintah, mungkin bisa kalau di sekolah mungkin guru, kalau di rumah adalah orang. Untuk kesini masih bisa. Bisa. Snacknya masih ada. Masih ada. Yang lain rumah sudah beli. Nah, peraturan yang demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Merdeka itu artinya belajar. Jadi harapannya adalah Ki Hajar Dewantara disiplin itu muncul dalam dirinya sendiri, bukan karena paksa. Itu teori beliau. Bagaimana dengan Islam? Nah, Islam selalu mengajarkan kita untuk disiplin. Disiplin kalau di dalam Islam itu setelah saya mencari beberapa referensi, mungkin nanti bisa ada yang koreksi kalau ada pendapat lain, yaitu ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri. Disiplin itu lebih identik kalau di dalam Islam adalah taat. Hampir sama, adalah taat terhadap kalau di dalam Islam Allah dan Rasul. Ditambah ulil amri. Ulil amri ini banyak tafsirannya. Ulil amri adalah pemimpin di rumah ya orang tua, pemimpin di sekolahan adalah guru, pemimpin di negara adalah pemimpin. Dan ayat ini bisa dilanjutkan wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dari sini ada tambahannya. In kuntum tu'minun, apabila kamu beriman. Nanti ada hubungannya. Karena saya mengkaitkan ini kok sama ya. Nanti ada di sini di materi disiplin itu ada yang namanya keyakinan kelas atau kalau kita dinamakan ini kesepakatan kelas. Itu nanti akan berefek kepada disiplin. Sama nanti Allah wa Rasul, tapi di bawahnya ingkung untuk minum nabilah apabila beriman. Kenapa sih apabila beriman? Nanti kita akan bahas. Nah, ini arti disiplin menurut kamus bahasa Indonesia adalah terus gitu. Guru bahasa Indonesia ini. Saya belum hafal kamus loh. Kita yang gitu. Ini saya dapat di Google juga. Yaitu taat dan patuh kepada peraturan. Jadi atau mengusahakan supaya usaha agar menaati dan mematuhi tata tertib. Itu adalah makna dari disiplin. Sedangkan menurut ini bukunya Diane Gosen ini, ya ini yang ada di materi CGP itu disiplin ini berarti belajar. Dan disiplin juga berarti sebagai murid atau pengikut. Artinya, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul mengapa dia mengikuti aturan itu. Nah, sehingga yang terbangun adalah motivasi dari dalam. Jadi dia itu mematuhi aturan itu bukan karena takut hukuman,
bukan karena agar tidak dihukum, tetapi mereka tahu kenapa sih mereka itu harus mengikuti aturan ini. Misalkan anak itu datang tepat waktu, dia harus tahu kenapa sih aku harus tepat waktu. Bukan karena, tapi alasannya itu adalah terbangun dengan motivasi dari dalam. Bukan karena paksaan. Wah, nek ada gini, wah aku datang tepat waktu. Tapi nek orang yang gini, wah aku nanti saat belum ini. Itu adalah efek dari kalau tidak ada guru, tidak ada pengawasan, akhirnya mereka itu tidak disiplin. Itu adalah efek dari dorongan dari luar eksternal. Nah, harapannya disiplin itu adalah muncul dari dalam diri sendiri. Sehingga di sini kita bisa mengkaitkan dengan kekuatan intrinsik itu adalah kekuatan iman kita. Jadi kalau iman kita itu sudah kuat, walaupun ya kita kan nggak melihat Allah ya di sini, tapi kita tetap sholat. Karena apa? Kekuatan yakin aja kita. Kekuatan intrinsik adalah kekuatan iman kita. Bilal bin Rabah itu siksaannya minta ampun. Dia sudah disiksa, tetapi dia tetap memeluk Islam karena kekuatan imannya. Tidak hanya disiksa, dia tidak hanya dikasih hukuman, tapi dia dikasih ridho. Dia dikasih hadiah. Kalau kamu keluar dari Islam, kamu aku merdekakan. Padahal zaman itu merdeka itu adalah hal yang sangat sulit. Itu dimerdekakan. Tetapi walaupun dengan ridho seperti itu, karena kekuatan iman, dia tetap memilih untuk memilih Islam. Karena ini kekuatan dari dalam. Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau di sejarah selanjutnya dia penakluk Persia. Tetapi di sini yang Sa'ad bin Abi Waqqas itu yang itu loh, yang pemanah yang setiap panahannya itu selalu tepat sasaran. Yang ketika di perang Uhud Nabi Muhammad itu diserang, dia menjadi tameng utama. Jadi Nabi Muhammad yang ambil anak panah yang cepat itu, kemudian beliau yang saat ini yang melepaskan ke musuh. Nah, tetapi tidak di situ. Kekuatan iman saat bin Abi Waqqas ini adalah ketika dia masuk Islam. Selamat datang, pembina PKJS. Pas ya, pembina PKJS Putri ini. Tentang disiplin ini. Balik ke sini, kekuatan iman itu akan menggugah kita untuk selalu disiplin dalam diri kita. Jadi disiplin dorongan dari dalam, dorongan karena iman. Saat bin Abi Waqqas ketika masuk Islam itu ancamannya apa? Bukan seperti ini, bukan disiksa, bukan diberikan ribet, karena saat ini kan orangnya udah kaya dulu, dia sudah kaya, nggak mungkin dia itu dikasih harta, minum harta, nggak mungkin. Dan dia adalah orang yang ternama, orang yang punya jabatan, jadi nggak mungkin dia disiksa. Tetapi ancaman ketika dia masuk Islam adalah boikot dari ibunya. Ibunya mogok makan. Nah, coba bayangkan. Bagaimana antara saya berbakti kepada orang tua atau saya milih Islam? Ibunya nggak mau makan apabila saat ini masuk Islam. Mogok makan selama 3 hari. Tetapi saat ini adalah orang yang cerdas. Dia analitik. Dia itu orang yang dari hari ke hari itu dia jeli banget. Jadi dia sudah yakin nggak mungkin ibu itu nggak makan. Nah, saat ini jadi nggak mungkin ya. Dia mengatakan bahwasanya ibuku itu nggak mungkin nggak makan karena dia itu sudah terbiasa makan, hidup mewah. Jadi nggak mungkin karena ini. Jadi karena kekuatan iman ini juga, beliau itu udah mati. Enggak. Ya, besok. Nah, kekuatan ini jadi karena kekuatan iman dia tetap Islam saja, milih Islam aja, kan gitu. Nah, ini adalah kekuatan dari dalam. Bukan karena saya milih Islam karena Nabi Muhammad itu ganteng, bukan. Tetapi karena ya kekuatan iman ada di dalam diri dia. Kemudian ada yang terakhir adalah kisahnya Abdullah ibnu Abi Quhafah. Ada yang tahu siapa beliau? Abdullah ibnu Abi Quhafah. Ini adalah kisah yang sangat spektakuler di dalam kekuatan imannya. Dikala semua orang nggak percaya, tapi beliau percaya pertama. Dia langsung menjadi bestinya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad itu banyak halangan rintangan, dia menjadi pertama yang menjadi pembela. Abdullah bin Abi Quhafah. Sehingga
Abdullah ini ya karena kekuatan iman itu. Jadi halang rintangan apapun itu tidak akan pernah tergoyahkan karena kekuatan iman ini. Dia diiming-imingi apapun dia tidak akan goyah karena kekuatan iman. Jadi iman ini adalah menguatkan kita untuk melakukan hal-hal yang kebaikan seperti disiplin tadi. Apalagi ketika Abdullah ibnu Abi Quhafah ini sampai diganti namanya saking dia percayanya sama Nabi Muhammad, yaitu dia ketika Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj, sehingga dia dikatakan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, karena kekuatan iman ini dia melakukan hal-hal baik, bukan karena apa ya, bukan karena hal-hal eksternal, bukan karena oh Nabi Muhammad adalah ponaanku, bukan, tetapi ya karena kekuatan iman. Bukan karena Nabi Muhammad orang yang sama-sama orang Mekah, enggak kan gitu. Bukan karena Nabi Muhammad adalah orang yang ganteng, orang yang pada saat itu banyak temannya, bukan. Nah, tetapi karena kekuatan iman. Disitulah kita bisa membedakan antara disiplin positif dan disiplin biasa. Apa yang dimaksud disiplin positif? Di sini ada 7 perbedaannya. Nah, disiplin positif itu internal, dorongan internal. Adapun kalau disiplin biasa kan eksternal tadi. Contohnya kita pakai helm. Kalau internal ada yang bisa, ada dorongan internalnya apa? Selamatan. Nah, itu adalah internal. Kalau eksternalnya Political polisi. Political polisi. Itu eksternalnya. Anak-anak maksudnya juga seperti itu. Kenapa kamu mengerjakan PR? Itu banyak. Kalau eksternal dia nggak dimarahi orang tuanya, nggak di. Tapi kalau internalnya apa? Pintar Pintar. Biar muncul hal itu seperti itu. Nah, bagaimana biar muncul dorongan internalnya? Nah, nanti kita akan bisa biasakan. Bagaimana caranya? Harus dengan cara yang benar. Yang kedua adalah disiplin positif itu tidak mengutamakan, bukan tidak ada di modul itu adalah tidak ada. Tapi kalau saya mengatakan tidak semata-mata hadiah dan hadiah, tapi adalah konsekuensi logis. Nah, konsekuensi logis itu apa? Jadi sebenarnya hampir sama. Konsekuensinya ini, hukumannya ini, akibatnya kan hampir sama. Tetapi dalam penerapannya akan berbeda. Contoh, hal buang sampah. Hukumannya apa ya? Push up. Leroy denda 1 juta. Wah, denda 1 juta. Ada yang didenda. Ada yang dikasih hadiah. Kalau buang sampah dapat. Tapi kalau konsekuensi logisnya apa? Buang sampah. Tidak banjir. penyakit Tidak banjir. Rumah jadi bersih. Anak-anak sadar nggak seperti itu? Nah, mungkin kalau kita menyadarkan anak-anak seperti itu agar Jadi yang kan ini kurang sadar mah. nah itu kurang sadar di situ. Orang jawab ya bener kok ya. iya Jadi kan ngerti ya. jawabnya benar tapi tidak dilakukan. Nah, sadar kapan orang ngerti. Ada yang judulnya membangun kesadaran. Kira-kira bisa nggak ya kita seperti itu? Nah itu rata-rata benar semua yang jawab. Menyebabkan apa? Tapi gurunya harus pertama memberikan contoh dulu ya. Iya, teladan. Nanti di sini ada teladan itu. Yang ketiga adalah disiplin positif itu adalah yang dirubah adalah keyakinannya. Bukan keyakinan dari Islam jadi bukan, tapi keyakinan, imannya, percaya saja. Bukan. Nah, tetapi kalau disiplin biasa yang dirubah itu adalah perilakunya. Maksudnya adalah jadi kalau di sekolah dia taat, dia pakai jilbab. Tapi kalau sudah lulus, dia cuma jilbab. Itu yang terjadi. Tetapi kalau yang dibangun adalah imannya, kenapa ya? Nah, itu dia dimanapun berada, kapanpun dia akan tetap mempertahankan hal-hal baik. Nah, beda ketika yang dirubah perilakunya. Sebenarnya, jadi yang tidak boleh, tapi butuh proses. Maka lebih baik apabila kita melakukan keyakinan.
iman mereka, kepercayaan mereka akan hal-hal baik. Itu adalah salah satu proses untuk menuju ke disiplin positif. Nah, yang keempat adalah disiplin positif. Peraturannya itu adalah dibuat bersama. Nah, yang dinamakan adalah kesepakatan kelas kalau di kita ya. Tapi kalau di sini membawa nama keyakinan kelas. Artinya dibuat bersama-sama. Jadi apa ya? Semuanya itu ya, oh kan kita sudah sepakat. Jadi kalau kamu melanggar ya seperti ini, konsekuensi logisnya, karena sudah sepakat. Nah terus, dan undang-undang saya yang bertanya gini, dan undang-undang Indonesia ini ada sepakat ya, dibuat bersama nggak? Taat pada pemimpin tadi. Undang-undang kan yang sudah dibuat Jadi harus taat pada undang-undang kan yang berpemimpin. kalau itu apa? Gimana ya? Ya harusnya gitu ya. Harusnya kan kita itu kan undang-undang itu kan legislasi, yang buat kan legislatif. Itu kan wakil kita. Harusnya kita sudah pasrah dengan wakil kita, kan gitu. Urut aja nih. Selama wakil kita itu sebenarnya mewakili apa yang kita sepakati, harusnya bisa sepakat. Nah ini yang permasalahannya terjadinya kan di situ. Betul sekali. Sebenarnya sudah bersama ya. Bersama siapa? Wakil rakyat kan itu ya. Itu. Nah, tapi ya kita sami'na wa ta'na kadang itu. Dan yang kedua, kita tidak bisa dengan agama. Ini saya juga kemarin pas diskusi lokakarya saya juga menyampaikan itu. Tapi kalau agama nggak bisa kita buat disiplin, ya kan gitu. Karena nggak mungkin agama itu dibuat bersama, kan gitu ya. Kita taat, kalau agama itu kan taat ya kita. Sami'na wa ta'na kan gitu. Dan sehingga ini kadang ini adalah yang menjadi para siapa itu oknum-oknum Barat itu adalah gitu. Loh, undang-undangan syariat agama itu udah nggak up to date kan gitu. Harus dirubah. Kenapa? Karena tidak dibuat bersama kita. Itu salah satunya. Mereka pakai teori-teori yang di sini, maka saya mengambil inisiatif ini teori disiplin positif saya kolaborasikan dengan Islam. Tidak harus kita itu teori Barat itu kita ambil semua, saya gitu. Harus kita seleksi kan. Nah, kalau disiplin biasa itu otoritas. Jadi yang buat, ini adalah peraturannya sudah. Gitu. Kamu harus taat gitu. Itu akan menghasilkan disiplin yang biasa itu tadi. Yang ketika dia lulus sudah. Tetapi ketika kesepakatan bersama dia akan ingat semua. Diharapannya adalah dia akan ingat sampai walaupun tidak diawasi, walaupun sudah tidak di tempat dia menjalankan disiplin itu. Yang ketiga, yang kelima adalah jangka panjang ya. Disiplin positif panjang. Tidak hanya pada waktu ketika di sekolahan saja. Gitu. Tapi kalau disiplin biasa, peraturannya sudah di sekolahan toh. Sehingga kemarin ada wacana peraturan itu adalah dibuat bersama oleh murid. Setuju nggak tadi? Setuju. Tapi aku kesukaan gitu. Menghabiskan anggaran juga ya Pak. Minimal disosialisasikan gitu ya. Ya berarti buat sendiri otoritas. Buat sendiri sosialisasikan. Kalau ada yang tapi ke pemerintah. Mungkin ada yang bisa, ada peraturan, ada keyakinan, gitu bisa nggak? Nah, nanti kita bahas bareng-bareng. Yang ketiga adalah lain, melanggar, sama-sama melanggar, tetapi anggapannya berbeda. Kalau disiplin positif, melanggar itu adalah hal yang biasa, bukan hal yang biasa, tetapi adalah merupakan proses alami. Proses untuk berubah menjadi lebih baik. Contoh, kamu terlambat atau kamu berkelahi, itu adalah proses dia untuk menjadi anak yang mengetahui nek berkelahi itu tidak baik. Nah itu dia menganggapnya seperti itu. Proses berubah menjadi lebih baik. Tetapi kalau disiplin dia saat melanggar, jadi itu salah. Jadi itu tidak benar, itu salah hukum. Tetapi kalau di disiplin positif diingatkan dulu. Kemudian ini tidak baik. Baiknya bagaimana? Kita harus berubah menjadi lebih baik. Caranya bagaimana? Disiplin positif. Peran guru. Nah, kalau disiplin biasa, guru itu adalah polisi. Intinya jangan hukum, baik.
hukum, sidang, hukum. Tapi kalau guru di positif, dia deteksi, dia memahami, oh kayaknya terlambat karena tadi, oh orang tuanya kerja, oh jebule melu antar jemput, solusinya piye? Masa melu antar jemput, repot ya gimana? Terus akhirnya jemput, ya. Itu adalah diberi solusi juga, ya. Itu perbedaannya. Nah, Mungkin Pak Mamun, waktu kita dia yang agama. Oke. Yang mana tadi ya, agama itu tidak kesepakatan bersama gitu ya. Jadi kalau sama gini. Jadi kalau agama aturan itu dibuat untuk kenyamanan bersama. Jadi kan yang buat kan Allah. Jadi tahu semua itu yang diciptakan Allah. Sehingga biar nyaman bersama aturannya seperti itu. Contoh konkret misalnya nanti ya. Itu misalnya kita semua kan punya kendaraan ya. Dari berbagai produk lah, misalnya Honda gitu aja. Karena yang membuat itu timnya Honda, dia tahu spesifikasinya apa, sehingga dia memberikan buku petunjuk pemiliknya. Berapa kali harus servis, berapa km harus ganti dan seterusnya. Kenapa? Supaya nyaman bersama, gitu. Nah itu yang buat otomatis mereka dan kita taat di situ. Yang tidak taat berarti dia nanti akan terjadi sesuatu yang tidak nyaman. Nah, betul. Nah, analoginya begitu. Analoginya karena yang membuat aturan itu sudah mengetahui, sudah mengetahuinya dulu. Setuju, itu saya setuju. Iya, jadi bukan bersama-sama dulu baru memutuskan. gitu. Itu untuk agama ya. Ya, gitu. Logikanya begitu. Nah, terjawab akhirnya pertanyaan saya. Baik, terima kasih Zah. Ada lagi yang tentang agama gitu? Karena kemarin ketika saya lokakarnya seperti itu, nggak ada yang jawab, nggak bisa jawab. Oh iya, waduh, malah bahaya gitu. Kalau macam jawab benda, tapi mereka malah Memang harus ada analoginya. Iya. Mungkin analoginya. Ya, kalau ini paling gampang itu produk. Jadi misalnya sepeda motor ini, mobil apa, tipe macam-macam. Allah kan gitu, aturan yang diterapkan kepada umatnya Nabi Musa dari Israel tidak sama kan dengan diterapkan dengan umat Nabi Muhammad, karena tahu umat Nabi Musa itu kok ngengelan macam-macam begitu kan gitu kan. akhirnya dibuat syariat yang berbeda. Ya, sesuai dengan Nabi. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya adalah, nah ini hampir sama ya tadi, motivasi perilaku manusia. Manusia itu melakukan sesuatu karena apa? Nah ini teorinya ini, karena 3 ini. Menurut materi yang dari CGP itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang melakukan disiplin agar tidak dihukum. Motivasinya itu, atau motivasinya adalah penghargaan dari orang lain. Menurut melakukan disiplin karena ingin mendapat imbalan. Imbalan ini merupakan ekstrinsik dari luar ya. Imbalan. Dia dipuji, dia dapat permen. Padahal kalau di TK itu dia dapat bintang gitu ya. Tempel. Dapat bintang kan gitu. Tapi itu bisa menjadi enggak ya? Maksudnya itu juga menjadi salah satu hal yang membuat itu kesan masuk bisa menjadi menyadarkan juga nggak? Itu bagian dari cara untuk itu. Saya berpendapat iya. Jadi tidak semata-mata ini itu adalah benar. Nah, iya, cuman itu menjadi cara juga kan tetap Salah satu cara, dilaksanakan gitu loh. Bukan terus menghindari hukuman dan menghindari penghargaan gitu loh. Mungkin dari yang tadi itu karena menghindari hukuman, karena dia dilakukan secara kontinu, akhirnya nanti masuk menjadi ranah dia itu bisa mengganti ke dirinya sendiri. Jadi kayak proses. Jadi TK itu yo aman kan. Tapi nek wis mulai gede ditambahi. Oh, ada alasannya. Kan ada teori juga kan itu. Suatu kebiasaan yang dilakukan 21 kali secara kontinu itu akan menjadi kebiasaan. Contoh misalnya sholat subuh ya jarang, nah ini keamanan. Coba kemudian setiap sholat subuh kasih ribet 1, 2 sampai 21 dia sudah akan terbiasa bangun jam segitu. Gitu. Jadi kayak kan kitab Imam Ghazali itu 40 hari tidak boleh ketinggalan takbirnya imam. Kenapa 40 hari? Saya mencari kenapa sih 40 hari itu karena mencari kebiasaan itu. Mungkin 1, 2, 3 seminggu itu masih dengan imbalannya ya begitu. Tapi nanti lama kelamaan ya nanti sadar dengan sendiri, nyaman dengan sendiri.
Yang aku lakoni kuwi urung tak iso. Bar 40 langsung Oh, urung tekan 40 wis masbuk kok. Iya, jajan berniat 40 itu untuk terus continue gitu ya. Ora iso. Ora sing masbuk bolong. Berarti challenge itu juga baik. Challenge kebaikan itu loh kan anak-anak mungkin modelnya sekarang challenge apa Tantangan gitu ya. tantangan. Jadi model tantangannya mereka lebih walaupun mungkin tidak ada siapa yang berhasil begitu aja kan kita sudah Ada tantangan. Nah inilah kekuatan internal ya. Jadi intinya kita membangun kekuatan internal kita, keyakinan kita dulu. Kita ini menurut jenengan tafsiran Anda apa ini? dorong Mobil. Jorong mobil. untuk dorongan intinya. Atau raiso mobil. Kenapa nggak ditinggal aja ke mobilnya? Apa itu mobil? Apa jenengan? Jangan-jangan mencuri mobil saya cara begitu. Kemudian di sini ada yang bisa mengaitkan ini persneling mobil. Berarti Raisa nyopir. Memberatkan ya. Kalau presnelengnya itu tidak posisi netral, didorong seperti apapun nggak akan jalan. Oh itu kita kan bisa nyopir kabeh. Wah intinya kunci ngono to, handrem to. Handrem yo ora iso Iya, motor nak orang ngosong sepuluh ya iso tak. kecuali motor metik, Pak. Biasa. Persneling iklan arep maju malah R, ya jadi ini bahaya. Iya. Nabrak. Dia kan mundur, tapi malah persneling iklan. Jadi maju ya kadang lah. Sama seperti mobil. Ketika kita bisa menggunakan itu sebenarnya mobil ini bisa melaju dengan cepat. Tetapi kalau kita salah menggunakannya, kita salah dalam apa ya, menggunakan potensi-potensi kita, maka yang terjadi adalah bisa terjadi parah. Yang kedua atau jalan lambat, bisa jalan tapi lambat, tidak bisa maksimal. Begitu juga dengan potensi anak. Kalau kita tidak memahami potensi anak kita, ya jalan bisa, tapi nggak maksimal. Sehingga kita bagaimana menggali potensi itu untuk kita wujudkan bersama. Karena bahwasanya semua manusia telah diciptakan Allah dengan potensinya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Tapi Allah menciptakan taqatul insan, potensi manusia. Berupa apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Ada pendengaran, ada penglihatan, dan afidah, dan ada hati di sini. La'allakum tasbihun. Nah, ketika potensi-potensi manusia ini, sebenarnya potensi tiga itu kan bisa dijabarkan ya. Kayak kalau materi Liko itu namanya taqatul insan saqih. Yang Panai kan. Nah ini kayaknya nggak ada di kan CGP yang lain. Nah sehingga ketika potensi itu bisa kita maksimalkan, insya Allah lah nanti bisa melejit nanti semua. Nah di sini, nah ini apa sih tombol kita atau alasan? Karena tadi kan tiga ya alasan untuk melakukan sesuatu itu. Tetapi menurut namanya saya lupa orangnya. Dia juga psikolog juga, tapi muslim. Itu ada 10 tombol untuk melesatkan diri. Manfaat. Jadi kalau kita tahu manfaatnya, anak itu tahu manfaatnya, dia akan melakukannya sendiri. Pelaku itu mengerjakan tugas. Dia mau pintar. Bukan karena takut hukuman, tapi pintar. Dia tahu manfaatnya. Dia disuruh membawa gunting. Tahu manfaatnya, aku kan gak gunting gak mau lari. Tapi kalau dia tahu manfaatnya, oh saya mau membuat karya, dia akan teringat karena tahu manfaatnya. Bangga. Nah, anak kalau sudah bangga, wah, dia akan berusaha untuk disiplin. Karena dia bangga. Aku loh dorong di TPDS. Di sini orang kita gara-gara di TPDS kan ya.
Itu mah disilang bukan TPDS. Kan wis kali. Nah, repotnya seperti Oke, itu. gue robot masih sebenarnya saya sudah bukan. Ya ana ta sih ngono. Ya tinggu. Kan kebanggaan, Pak. Biru apa krem? Jadi dia belum. Jadi mau dari Pak Isori kayak ada tulisannya. Oh, iya. Silakan pembelian PDS. Kita tak tahu loro. Selain bangga, makna dia tahu artinya, dia tahu oh nek itu artinya seperti ini. Nah itu tadi, jadi kan menyatakan calon usia, tantangan. Kadang-kadang Masa itu ya maju. berarti menjadi tombol. Jadi tombol untuk melesatkan manusia murid. Jadi ketika anak-anak suruh maju, wah enggak mau, tapi kita buat challenge gitu. Atau laki-laki dan perempuan, wah nanti dia kan iya challenge seperti itu. Trik-triknya kan kadang kita kalau kan maju ra belum, tapi kita putra dan putri, wah. Kayak bintang gitu. Dia akan tertangkap. Kita pun seperti itu ya kadang ya. Menaati aturan agama kan kalau ada tantangan gitu kan. Belum akhir zaman. Ada pertanyaan. Lah iya, belum Kalau akhir ada zaman. pertanyaan gimana? Kenapa pertanyaan itu bisa membuat kita lebih disiplin? Emang Yang wakili. semua itu Ya, pertanyaan. pertanyaan. Kenapa pertanyaan bisa membuat kita lebih disiplin atau bisa melejitkan seseorang untuk melakukan sesuatu? Kalau jawabannya tidak sesuai yang benar pasti kan ya Merasa malu. malu. Ada lagi? Kenapa pertanyaan itu Bentuk perhatian juga ya. bentuk perhatian? Kan yang ditanyakan sesuatu kamu. Kompetitif. Perhatian, kompetitif, ya boleh. Sehingga di dalam Al-Quran kan sering ya kita alam taro kaifa fa'ala, pakai pertanyaan. Afala tatafakkarun, afala taqilun. Untuk apa seperti itu? Untuk berpikir kritis sebenarnya. Artinya dengan pertanyaan itu kan anak kenapa kamu? Sehingga di dalam soal kita disuruh membuat soal yang untuk melatih anak berpikir sehingga nih Al-Quran banyak yang tentang pertanyaan. Pelajaran itu ada pertanyaan pemantiknya ada dulu. Biasanya di awal-awal pelajaran ada pertanyaan pemantik. Kemudian passion. Oh passion saya itu di sini. Ya. Kalau sudah passion ya merasa sudah passion ya. Oh passion itu bal-balan. Wah bal-balan. Passion itu baca buku, ada perpustakaan. Tapi kalau bal-balan ya jam yang lapangan. Oh. Begitu sebenarnya. Passionnya adalah tepat. Dari apa? Dari passionnya. Temukan Passionnya oke. Passionnya oke. Pasien nih. Peniana baru murid. Passionnya. Pasien. Passion. Seneng apa? Open. Seneng apa-apa. Anak yang ngomong bojone nih. Diopeni tenang. Ini orang open di sini bang. Gak usah jangan itu bang. Nah, ada kan tahu tujuannya. Kita ibadah itu kan tahu tujuannya ya. Kita mesti tujuannya apa? Anak belajar tujuannya agar lulus. Nah itu tahu tujuannya maka dia akan lebih mudah. Seperti kalau ini seorang pendaki, dia harus sampai puncak. Itu biasa caranya. Orang yang dipaksa-paksa kali. Tapi tujuannya adalah Bagi hari ngambil jatuh kafe. Kalau isen muridnya kuat gini nak. nah ini kayak Motivasi ekstrim. motivasinya kebahagiaan apa apa? Isennya. Jahil toh pak. Orang pertanyaan ya. Nah, disitulah kita akan menemukan kenapa kita melakukan sesuatu. Ya, benar. Adalah kesenangan ya. Sama ini sudah deh manis. Oke. Kesenangan. Wah, kalau sudah dia senang terhadap sesuatu, lama dia kan game. Kenapa dia? Dia senang karena senang dia itu. Kenapa dia? Makanya pelajaran itu ya caranya game menyenangkan. Ya akhirnya kita buat game-game. Ada game-game di pembelajaran,
apalagi di dunia TK dia kelas bawah, gamenya sangat rendah. Kita beribadah sama, mencintai Allah adalah mengikuti Rasulnya. Kalau in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum. Apabila kita mencintai Allah, apakah ini tingkatan tertinggi? Kita melakukan ibadah dengan karena ibadah kita apa? Karena dibutuh Juga oleh ada kadang ben rezekinya lancar ada sholat duha. Ojo waqiah. Ini orang kecil. yakin gitu sama. Saya dulu Nunggu dulu. aku juga pakai ayat satu sopan sopan. Aku beri aku soda kok kayak gitu. Lalu butuh pakai ini. Tujuannya masih duniawi. Boleh nggak? Ya boleh daripada orang. Tapi harus diimbangi dengan ilmu yang lain. Jadi kita ibadah itu ya karena senang. Karena saya cinta Allah, maka saya sholat. Saya cinta Allah ya karena saya tilawah. Bukan karena tilawah, karena dia absen. Jadi ya karena udah senang. Jadi kalau sudah melakukan hal dengan senang, maka akan berkontinu terus. Dan yang terakhir adalah keyakinan. Kalau ini tingkatannya para sufi. Ini tingkatannya sufi. Dia seorang ini rasa senang butuh ini enggak. Terus dia itu taat istiqomah. Ibadah istiqomah ibadah. Enggak ada imbalan aku ganti senang Gusti Allah ya. Itu tingkatan yang sudah mungkin ma'rifatullah ya. Jadi ya yang hidup itu mengalir. Dia nggak pengen tujuannya itu, dia semoga dia ibadah. pengen surga itu imbalan. Iya, pengen surga itu termasuk ibadah. Berarti nggak masuk Takut neraka. nah yang itu maksudnya. Jadi level keimanannya jadi nanti. Level keimanan. Kalau sudah yakin, ya sudah yakin. Setelah yakin lu suarga. Yang mampir rokok mbok, yang tahu. Bukan artinya Nah, itu juga- sama Pak. bukan artinya Yakin, Pak. Lebu suarga. Ini rokoknya mbok. Di Quran kan juga diiming-imingin surga. Ada ribet Yang mengalir surga. surga. Ide dari bermata cinta. Iya. Ya, Keren. Pak Es pengennya gue gitu jadi sih. Al-Quran itu kan memberikan menu yang pas untuk semua orang di levelnya. Mungkin levelku masih level takut neraka. Masih tahu. Bayangin rokok isi pas seribu di mana itu. Enak sih nih. Katanya pengennya surga, kan lebih tinggi lagi. Ada lagi seneng karena yang dicintai lah gitu. Karena yang tingkatannya lebih tinggi lagi ya itu yakin orang pengen PKP sebenarnya. Jadi yang Al-Quran itu tuh, untuk semua level bisa. Berarti nggak dipinginin nggak ada motivasi berarti Pak. Ya, Sudah di atas dipinginin. itu maksudnya Maksudnya wis yakin. nggak ada Wis motivasi. lewat lah ini ngono lho. Jadi Pak orang Komen. harus yakin mesti dipetok kan aneh. Ada Nora ya Pak. Kalau sudah rasa beda lah yang yakin betul. Nah, ini kekuatan keyakinan. Kenapa Nabi melakukan ibadah? Padahal beliau itu manusia. Ya, dia udah yakin. Dia yakinnya apa? Bersyukur. Bukti bahwa saya itu bersyukur. Itu keyakinan Nabi Muhammad. Terus maksud padahal. Tapi saja belum ya. Baik. Demi tak politik itu ngopo. Mau 9:30 ya Pak? Ora apa-apa teman terus ya ora apa. Tak juga keseneng-seneng iki. Sampai ngaji. Sampai ngaji. Sampai ngaji. Baca lagi sih. Ya, nih ada seorang pegawai negara sudah tua banget. Mungkin sudah pernah dengar cerita ini. Tugasnya hanya sepele, ngecek pintu hotel. Bisa dikunci atau tidak. Udah itu aja kerjaannya. Di hotel itu ada 300 pintu. Sehingga setiap hari dia hanya bisa 10 kamar yang dicek. Pekerjaannya itu dok, nggak ada yang lainnya. Nek kene enak ya. Sampai Pak nek sini gitu itu ada. Pak Pangan itu pekerjaannya cuma nyapu selokan di situ nggak ada yang lain. Nah, suatu ketika ditanya sama HRD baru di hotel. Mbah, kenapa Anda itu bekerja di sini kok betah?
Jawabannya kira-kira apa? Aman, Nyaman, bermanfaat, bermanfaat, berkah. berkah, Dibutuhkan. dibutuhkan. Makna tadi. Rasanya saya juga kaget pada itu. Dapat anak gajinya akeh kok. Yang kedua, gajinya akeh. Yang kedua, dan yang aku tiangnya yang kerja apa? Sudah pak kereneng. Gurmono. Aku nek metu iso apa guru nama aku nek itu. Jawabannya enggak itu. Jawabannya adalah kalau saya lalai dalam bekerja ini, suatu saat pintu hotel itu rusak dan hotel itu kebakaran, saya mengorbankan saya. Dia berpikir ke orang lain. Motivasinya sudah keselamatan orang lain, bukan untuk dirinya jadi dia sudah memikirkan keselamatan. Ini motivasi kita sebagai guru, bahwasanya kenapa kita memilih sebagai guru? Karena kita untuk bermurid, apapun untuk murid. Kalau nek aku orang angkat, murid itu aku pen. Kalau nek semua berpihak, akhirnya kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak kepada. Jadi semua adalah berpikir ke orang lain, bukan ke diri kita. Mana aku rani SD itu kok Bermanfaat bagi orang lain. bermanfaat. Mana aku nek tekan yang telat tuh gajiku kan dipotong. Itu salah satunya loh Pak. Saking murid rasa tafik. Itu bukan artinya nggak boleh ya. Ini yang ideal. Gitu ya. Bantu aja. Betul lagi akeh praine ya. Nanti penghatnya dari Sudah gimana? Nah, kita masuk ke hukuman dan email. Nih, pernah melakukan ini? belum pernah. Saya pernah. Mungkin kira-kira. Orang cerita ini berarti. Orang cerita ini. Kalau tadi kelas 5D ada tadi, tapi yang menghukum sama-sama anak perempuan TPDS. Oh gitu ya. Si anu siapa? Anaknya Pak waktu Pak Sepo. Bagus. Yang di SMP itu. Miswah, Miswah ya, Miswah apa? Anaknya Miswah ya. Dan tadi kan terlambat. Terus sama anak-anak TPDS yang terus suruh begini. Peringatan. Oh, nak kowe ngono benda dino, ora nggo sapu, ora ngopo. Jenengan atau kok gasi ngerti. Kesepakatan kelas. Mereka ya. Ini adalah Aku mesti parah. Berarti yang masalah hukuman itu jika telah disepakati. iya. Iya. Dia akan tidak menjadi hukuman apabila sudah menjadi kesepakatan. Akhirnya menjadi konsekuensi logis. Konsekuensi. Sholat terlambat, konsekuensi logisnya nambah rakaat yang terlambat. Nah, itu termasuk nanti bagaimana cara membuat konsekuensi logis dari situ. Nah, ini sering juga terjadi hormat terlambat, tapi hormat bendera maksudnya begini. Gini opo ya. Iya. Nah, jadi konsekuensi logis itu harus yang selaras, Iya. harus yang sesuai. Ada hubungannya. Betul. Ada. Nah, kok kalau jaga kupingnya maksudnya begini. Udah telat Terlambat. kok kon. Kalau terlambat berarti ya belum doa aja doa, kan gitu. Nah, sehingga saya juga ketika membuat kesepakatan kelas itu saya juga setelah belajar ini, jadi aku beberapa kali ya konsekuensi logisnya. Aku selera berarti. Nah, dan kan push up ya, tapi kan 1 menit, tapi tetap apa yang kamu tidak ikuti dari awal kamu harus melakukan. Nah, itu betul. Karena saya itu Wah, ini belajar di kurang apa? kelas PAS itu. Kita ke PAS itu sesuai gitu. Sehingga udah urung gitu. Sekarang Nah, tinggal ya. Nah, kadang masuk aja daripada nanti anaknya rewel, kadang kan malah ditanya apa-apa malah rewel gitu. Jadi kalau misalkan telat, jadi nggak mau sekolah sekalian daripada telat, nanti kalau telat ditanya-tanya macam-macam, jadi mending nggak usah berangkat aja. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Itu mending nggak berangkat. Iya. Atau itu ada Daripada berangkat tapi nanti
malah dihukum kayak gitu. Reza misalnya ya. Ya. Ya, tapi di aturan tafwid Reza, kalau kamu tidak berangkat maka aturan di tafwid ini kita akan tafwid ke rumah kamu. Ngono. Akhirnya mangkat. Biar kamu bisa tafwid. Jadi yo seneng marani kowe. Iya. Masalahnya saya tidak bisa menerapkan itu. Tadi repot diri saya. Bayarin pakai Ya. Nangis betul kan? Itu dari kelas 1. Akhirnya seragam salah apa ya saya biarkan saja karena ditanya masalah besok kan udah berangkat lagi. Klik foto ya ada Pak. Itu video. Reza iki tafwid ora takon tafwid kok. Takon maca, kowe maca bener sip tak ngono sih. Tapi apa nih? Tapi konsekuensi logisnya itu betul. Kayak Jadi kalau asmanya semua itu. Modal jadi itu video itu modal Bapak. Modal kayak kemarin. Jadi kalau aku dihukum, aku malu diketawain ke kelas. asmat banget. Kamu jangan adalah wong lanang salah sithik lho baleke suwi. Boleh bener nek gitu loh. Salah siji iki wis bener to lah ya. Ora gelem mampir neraka. Itu hukumannya. Ada yang berefek seperti itu. Aku nggak mau sekolah gitu. Tadi harus bagaimana? Setiap orang, setiap anak pasti beda-beda sehingga kita memperlakukan anak itu harusnya juga berbeda-beda. Tapi ya angel, 28 anak dengan 28 perlakuan yang berbeda. ya orang maksudnya. Kita naik kelas 5 ini wis tersaring. Sengaja nggak baik sih. Iya makanya bahan banting. Ini kelas CPS dulu pengen pindah kelas CPS. Wow. Sama image-nya itu sudah dong, image-nya kelas Ustadz Isroni itu anak-anak Kemarin kan siswa Al-Fatihah kan masuk ya, Al-Fatihah kan masuk. Aku langsung pas kebetulan ngobrol, saya ingin tahu ini tipenya gimana. Sekarang saya ceritanya tipe kelas saya Bu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Baik Mas Tatan, gimana Zafira? Kesannya gimana? Katanya enggak apa-apa. Dulu kalau di sana itu malah stres dia itu. Kalau di sini malah enggak apa-apa. Ya wes. Yang baru itu. Dulu kalau zaman sini kan. Iya. Jadi anting. Sudah menikmati. Wes. Iya lah. Hukuman Ini yang kalau coba diubah. Pak, ini kan kondisi ceweknya ya. Jadi gini nih Pak. Enggak, maksudnya di Amir Set kan cewek semuanya temannya. Kalau di sini kan ada sesuatu yang baru. Ya. Punya teman Oh, yang cowok. siswa baru itu loh. Iya. Ya itu sudah disampaikan. Kalau di Sulsel kan cewek semua. Jadi gini-gini. Tapi kalau saksi enggak, bangsa itu keluarga besarnya juga. Ibunya. Oh berarti kalau ada beli ya. Ini ya. Efek dari hukuman ya, itu adalah data di berontak ya. Ada yang model anaknya tuh ketika dihukum dia malah berontak. Ada kadang kita melarang sesuatu, melarang anak malah dilakukan. Ojo dolanan game, malah mainan game. Ojo, tapi dia kadang anak-anak penasaran, apalagi anak-anak kecil ya. Ojo dolanan peso. Penasaran. Penasaran. Emang kenapa kalau mainan besok? Ya. Ada pertanyaan romantis. Nah, akhirnya dia adalah melakukan ini. Yang kedua adalah balas dendam. Mungkin di SD nggak terlalu ya balas dendam. Tapi kemarin itu saya sharing sama guru SMK, dulu guru SMK biasa
berani dibocori gembus. Ada yang saya dicegat sih. Wah, Mbah takut saya tuh dulu guru kan, di Sumatera. Terus pulang ke sini karena digawe parah muridnya. itu kan kira-kira ini ya mendisiplinkan ya. Tapi ya, karena mungkin caranya yang salah. Mungkin akhirnya. Tapi kadang anak zaman sekarang juga kali ya yang terlalu Iya. sensitif apa, masa disuruh sholat gitu terus denda malah ngejar gurunya itu maksudnya yang over itu Ya, muridnya salah. yang salah itu muridnya Salah gurunya. dalam menerapkan di rumah juga pasti. Disiplin positif kan tidak harus di sekolah ya. Di rumah itu kita Saya itu kan pernah ngajar SMK ya, dan SMK swasta Semarang, wong sekolah genah. Itu saya yo jek nom cilik kan gitu ya, tapi mereka respect kok enggak. Karena saya sering kunjungi ke rumahnya dan saya tidak pernah membicarakan kejelekannya di sekolah. Yang penting saya tahu orang tuanya, daerahnya itu anak sudah kok. Harus ada kedekatan. Iya, akhirnya anak itu sudah halus. Seperti gitu. Poinnya itu nak. Iya. Wujudnya kan enggak kayak gitu. Iya. Padahal kita ke rumah itu mesti wong tua ki masih ngene kok. Anak sekolah ngeten boten. Jadi saya cuma dolan tok ngono to. Tetangga ya mesti ngono ya karena di rumah kan kondisinya begitu ya. Jadi misalnya aku yang hijaban, saya nggak pernah ngomong hijaban enggak, dia ketua kelas itu. Tak junjung diri orang tua. Oh, dia pernah Respect sama guru. respeknya, menimbulkan respect. Lalu itu oleh Banten. Saya seorang yang mana ya Pak ya. Boleh Banten apa boleh Mancing Banten. Ya, ada menimbulkan balas dendam. Nah, tapi anak yang menengan, dia kan menganu apa? Bergumam dalam, ini gak adil. Kenapa aku diperlakukan seperti ini? Ya, itu bocah konsep kali saling nulis. Iya. Tapi berarti itu efek dari hukuman. Kayak kemarin pengalaman sama Oh apa? saya sama itu kan sekolah kan beda sendiri. Iya. Biasanya dia kalau berangkat sekolah itu kan gasik gitu kan. Nah itu gara-gara saya juga, saya tuh beli sayur tentunya kawanan ngergawe sayur bukan gitu loh. Yeah. Akhirnya kan dia ikut kesiangan gitu kan. Nah sampai ke Sumberkan itu sama gurunya suruh turun nonton motor sampai ke parkiran belakang jauh. Jadi kan dilihat konco-konconya kan Yeah. dia malu gitu. Nah di situ langsung sampai rumah. Nih aku tadi dihukum di rumah pas suruh dorong motor dari gerbang sampai parkiran yang boleh dinaikin. Gara-gara Umi saya terlambat, kesiangan kecil beli sayurnya ada kesiangan, nah, seperti itu. Akhirnya sekarang ini saya belajar apa ya, pertegas saya ini gara-gara guru-guru dan itu. Ini loh godokan-godokan kan ngantri, jadi kan di sana kan ngantri itu akhirnya Aku sesone sih gitu. Syaratnya nyurung PPT dulu. saya dari itu Oh, ini dia ya. Tiga hari Pak Pernah saya kira jalan tadi cepat dulu loh. Minta dulu Pak. Kena aku telat. Jadi ada gitu. Mungkin Mbak Ahmad jadi tipikalnya yang seperti itu. bisa misalnya dilihat Menyimpan dalam hati. Daripada nyimpan dalam hati dia masih emosi sampai terngiang loh. Nah, efek yang sangat bahaya adalah sembunyi-sembunyi. Aku anak melanggar, tapi cuma sih. Nah, itu yang paling bahaya. Belik-belik dalam melakukan kejahatan atau melakukan ketidakdisiplinan. Iya. Nah, konsekuensi logis tadi. Nah, bagaimana sih konsekuensi logis itu? Nah, kan orang hukuman terus apa? Ya konsekuensi logis. Nah, konsekuensi logis itu harus satu, related, berhubungan. Jadi dia harus berhubungan dengan keyakinan kelas. Buang sampah sembarangan. Konsekuensi logisnya apa? Usaha. Tidak ada hubungannya. Harus ada yang pas, harus yang berhubungan. Nah, ini harus mungkin suatu saat kita memang di SD itu harus sama ini, biar apa ya, menentukannya itu konsekuensi logisnya apa. Yang kedua adalah respectful, harga diri terjaga, jangan sampai anak itu dipermalukan di depan umum. Kayak Alma tadi kan mesin ya, karena dilihat. ya lihat gurunya dilihat teman-teman Tadi hormat di depan lapangan, kan dilihat banyak. Itu secara tidak langsung dia harga diri kok.
sak kuat-kuatnya anak itu mesti merasa harga diriku kayak diinjak-injak. Sehingga tadi bagus. Jadi ketika melanggar dia dipanggil, tidak melalui ke orang tua itu baik kan. Oh, parah-parah kok dengan sosial media, jauh ini, nah itu malah dengan status, wah bocah kok ini ya. Yang ketiga adalah konsekuensi logis itu reasonable, seimbang sesuai dengan usia. Jadi kalau anak SD ya seperti ini, beda dengan anak TK, beda dengan anak SMP. Helpful, perbaikan diri. Nah ini harus ada proses perbaikan diri. Harus ada proses perbaikan. Jangan hanya menghukum kan betul, tapi harus ada penjelasannya. Oh besok kamu jangan. Oh besok kamu harus belajar lebih. Ini kalau kisahnya itu kita melihat kisah pembunuh yang 99 itu. Dia kan pengen bertobat. Coba naik keliru jawabnya. Pakai kan akhirnya 99. Ya 100. Tapi kalau dia jawabnya benar, nah, dia bisa menerima. Artinya ada perbaikan diri. Guru harus tepat dalam saja dari ini. Mengunjungi. Sebenarnya masih banyak, tapi ya kemungkinan bisa kita lanjutkan ini. Langkah-langkah kosmologis ada buat kesepakatan. Oke, kita cukupkan, semoga lain waktu bisa nyambung. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Terima kasih atas perhatiannya, atas diskusinya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.